Baiklah, langsung saja dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Halim, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta teman-teman pendidikan fisika kelas 21A yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul pada virtual Zoom meeting kali ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tak lupa juga kita junjung agungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang mana syafaatnya ini kita nantikan di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, izinkan saya Rosalinda dengan NPM 2113022059 sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Yang mana pada diskusi pagi hari ini terkait tentang otonomi daerah yang akan disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 11. Dan di sini ada rekan saya yang pertama, Tiara Anra Ladila Nasution dengan NPM 2113022015. Lalu yang kedua ada Adelia Dwi Pramudita dengan NPM 2113022041. Lalu yang terakhir ada saya Rosalinda dengan NPM 2113022059. Adapun susunan yang akan tersampaikan pada diskusi ini yaitu yang pertama pembukaan, lalu yang kedua ada pemaparan materi, dan yang ketiga ada diskusi ataupun tanya jawab, lalu yang keempat ada penambahan materi ataupun yang ingin disampaikan oleh dosen pengampu, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, langsung saja tanpa menunda waktu lagi, kita langsung mulai pada pembahasan materi. Pada pemateri yang pertama, yaitu Tiara, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang definisi otonomi daerah. Istilah otonom sendiri berasal dari dua buah kata, yaitu dari bahasa Yunani, yaitu autos, yaitu artinya sendiri, dan nomos, yaitu peraturan ataupun undang-undang. Sehingga otonomi dapat diartikan sebagai peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Ketentuan ini berlaku pada pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang memberikan diferensi bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan juga kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, serta kepentingan setempat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Next slide. Suatu daerah dapat disebut sebagai daerah otonom apabila memiliki atribut sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah. Urusan rumah tangga daerah ini adalah urusan yang diserahkan kepada pemerintah pusat kepada daerah. Yang selanjutnya, urusan rumah tangga daerah itu diatur atau diurus atau diselenggarakan atas inisiatif atau prakarsa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri. Next slide. Selanjutnya, untuk mengatur dan mengurus daerah rumah tangga tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat, yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, serta mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah tersebut, agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga di daerahnya. Selanjutnya, mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerahnya. Next slide. Menurut salah satu ahli, yaitu Profesor Supomo, otonomi daerah sebagai prinsip yang berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat sendiri-sendiri dalam kadar negara kesatuan, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Smith, yang dikutip oleh Dharma Setiawan Salam, bahwa faktor yang dapat memprediksi keberhasilan otonomi daerah adalah fungsi dan tugas pemerintah, kemampuan penguatan pajak daerah, bidang tugas administrasi, jumlah pelimpahan wewenang, besarnya anggaran belanja, wilayah, ketergantungan keuangan, dan juga personil. Next slide. Berikut ini adalah sejarah otonomi daerah. Yang pertama ada warisan kolonial. Pada tahun 1903, pemerintah kolonial mengeluarkan Stadblad nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintah yang mempunyai keuangan sendiri. Kemudian, Stadblad ini
diperkuat dengan Statblad nomor 137/1905 dan Statblad nomor 181/1905. Pada tahun 1922, pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah undang-undang Statblad nomor 216 tahun 1922. Dalam ketentuan ini dibentuk sejumlah provinsi, Regenstaat atau bisa dikenal dengan regional, Stadtdepartemente, dan Grootgemeentestem, yang semuanya menggantikan lokal resort. Selain itu, terdapat pemerintahan yang merupakan persekutuan asli masyarakat setempat atau biasa disebut Zelfbestuurder Landstempen. Oke, next slide. Selanjutnya, setelah kolonial ada masa kependudukan Jepang. Pemerintah Jepang yang singkat sekitar 3,5 tahun, tapi pemerintahan Jepang berhasil melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah-wilayah bekas jajahannya, yaitu Hindia Belanda. Pihak penguasa militer di Jawa mengeluarkan undang-undang atau disebut dengan Osamu Sair nomor 27/1942 yang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada masa Jepang, pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Penyebutan daerah otonom bagi pemerintah di daerah pada masa tersebut bersifat misleading. Next slide. Pada masa kemerdekaan, dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 menitikberatkan pada asas dekonsentrasi, yaitu mengatur pembentukan KND, yaitu Komite Nasional Daerah, di keresidenan, kabupaten, kota berotonomi, dan daerah-daerah yang dianggap perlu oleh Mendagri. Pembagian daerah terdiri atas 2 macam, yang masing-masing dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama provinsi, yang kedua kabupaten atau kota besar, yang ketiga desa atau kota kecil, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 ini hanya mengatur hal-hal yang bersifat darurat dan segera saja. Dalam batang tubuhnya pun hanya terdiri dari 6 pasal saja dan tidak memiliki penjelasan. Next slide. Periode kedua adalah periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Peraturan kedua yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 10 Juli tahun 1948. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa daerah negara kesatuan Republik Indonesia tersusun dalam 3 tingkatan, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil, dan yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Next slide. Periode ketiga, yaitu periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, daerah otonom diganti dengan istilah daerah swatantra. Wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan daerah kecil, yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dalam 3 tingkatan. Yang pertama, daerah swatantra tingkat 1, yaitu termasuk Kota Praja Jakarta Raya. Yang kedua, daerah swatantra tingkatan 2. Yang ketiga, daerah swatantra tingkatan 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 ini menitikberatkan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya sesuai pasal 31 ayat 1, yaitu Undang-Undang Sementara 1950. Next slide. Yang keempat ada periode penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Penpres Nomor 6 Tahun 1959 juga berlaku pada tanggal 7 November tahun 1959, menitikberatkan pada kestabilan dan efisiensi pemerintah daerah dengan memasukkan elemen-elemen baru. Penyebutan daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dikenal dengan daerah tingkat 1, tingkat 2, dan daerah tingkat 3. Dekonsentrasi sangat menonjol pada kebijakan otonomi daerah pada masa ini, bahwa kepala daerah diangkat oleh pemerintahan pusat, terutama dari kalangan pamong praja. Next slide. Yang kelima ada periode Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Menurut undang-undang ini, wilayah negara dibagi dalam 3 tingkatan, yakni provinsi tingkat 1, kabupaten atau tingkat 2, kecamatan atau tingkat 3. Sebagai alat pemerintah pusat, kepala daerah bertugas memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisional di daerahnya, menyelenggarakan koordinasi antar jawatan, pemerintah pusat di daerah, melakukan pengawasan, dan melakukan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh pemerintah pusat.
Baik, sekian penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Tiara, yaitu masih tentang sejarah otonomi daerah pada bagian masa kemerdekaan. Nomor 6, periode Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-undang ini menyebutkan bahwa daerah berhak mengatur dan mengatur rumah tangganya berdasarkan asas desentralisasi. Dalam undang-undang ini dikenal dua tingkatan daerah, yaitu tingkatan daerah 1 dan daerah tingkat 2. Daerah negara dibagi-bagi menurut tingkatannya menjadi 1. Provinsi atau ibu kota negara, yang kedua kabupaten atau kota madya, dan yang ketiga adalah kecamatan. Kemudian yang nomor 7 yaitu periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pada prinsipnya, undang-undang ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan desentralisasi. Pokok pikiran dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewarganegaraan berdasarkan asas desentralisasi dalam kerangka NKRI. Yang kedua, daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota. Kemudian yang ketiga, daerah di luar provinsi dibagi dalam daerah otonomi. Dan yang keempat, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten. Secara umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 banyak membawa kemajuan bagi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi sesuai perkembangannya keinginan masyarakat daerah, ternyata undang-undang ini juga dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian nomor 8, periode Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada tanggal 15 Oktober disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dalam pasal 239 dengan tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-undang baru ini memperjelas dan mempertegas hubungan hierarki antara kabupaten dan provinsi, antara provinsi dan pemerintah pusat berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah. Pembagian selanjutnya yaitu pembagian urusan pemerintahan daerah. Pembagian urusan antara pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota sebagai upaya untuk memperjelas kewenangan masing-masing pemerintah dalam menjalankan kewenangannya dan mengurus rumah tangganya sendiri. Secara umum, berdasarkan pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terdiri dari pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk urusan pilihan sendiri, pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Kemudian tujuan dan prinsip otonomi daerah. Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah menurut pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari segi politik, penyelenggara otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi. Yang kedua yaitu segi pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Kemudian yang ketiga yaitu segi sosial budaya. Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah. Dan yang keempat, segi ekonomi. Otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di
daerah masing-masing. Kemudian prinsip otonomi daerah. Yang pertama, prinsip-prinsip otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keanekaragaman daerah, otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kemudian prinsip-prinsip otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Kemudian yang kedua ada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hakikat otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk membentuk dan menjalankan suatu pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan mengenai kewenangan daerah, kewajiban kepala daerah, dan hal-hal yang terkait dalam undang-undang yang telah ditetapkan. Kemudian ada dasar hukum dan landasan teori otonomi daerah. Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Tiara dan Adel telah menyampaikan materi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu masih pada dasar hukum dan landasan teori otonomi daerah. Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Berikutnya itu ada yang kelima, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu yang keenam, Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Lalu yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Landasan hukum melaksanakan otonomi daerah adalah pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu sendiri mempunyai pemerintahan daerahnya yang diatur dengan undang-undang. Lalu yang kedua, ada pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Landasan hukum yang ketiga, yaitu ada pemerintahan daerah provinsi dengan daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Yang keempat, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Lalu yang kelima, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang dilakukan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Lalu yang keenam, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Lalu yang ketujuh ada susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Berikut ini ada beberapa yang menjadi landasan teori dalam otonomi daerah. Yang pertama ada asas otonomi. Pada asas otonomi ini terdiri dari beberapa asas yang melingkupinya, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, asas
tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas efisiensi, asas proporsionalitas, asas efektivitas, dan asas akuntabilitas. Lalu yang kedua ada desentralisasi, yaitu adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga ada sentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara adalah persoalan pembagian sumber daya dan wewenang. Pembahasan masalah ini sebelum tahun 1980-an terbatas pada titik perimbangan sumber daya dan wewenang yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintahan di bawahnya. Dan tujuan baik dari perimbangan ini adalah pelayanan negara terhadap masyarakat. Ada beberapa alasan ideal mengapa asas desentralisasi diterapkan bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana yang diungkapkan oleh De Liang-ji diantaranya, yaitu yang pertama adalah dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, lalu yang kedua dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, dan yang ketiga dilihat dari sudut kultur, lalu yang keempat dilihat dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi. Walaupun pada otonomi daerah ini terdapat dampak-dampaknya. Yang pertama ada dampak positif dan yang kedua ada dampak negatif. Pada dampak positif ini, otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintahan daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Lalu pada dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu di sini juga ada beberapa modus pejabat nakal dalam melakukan korupsi dengan APBD. Yang pertama itu ada korupsi pengadaan barang modus. Yang antara lain di sini melingkupi penggelembungan markup atau nilai barang dan jasa dari harga pasar. Lalu yang kedua ada kolusi dengan kontraktor dalam proses tender. Lalu yang kedua ini ada modus berupa penghapusan barang inventaris dan aset negara atau tanah modus, yaitu melingkupi yang pertama memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi. Lalu yang kedua ada menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga ada pungli, penerimaan pegawai, pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pengurusan pensiun, dan sebagainya. Modusnya yang dilakukan yaitu berupa memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi. Lalu yang keempat ada pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi atau sekolah rumah ibadah, panti asuhan, dan jompo. Modus yang dilakukan oknum-oknum ini yaitu berupa pemotongan dana bantuan sosial dan biasanya dilakukan secara bertingkat atau setiap meja. Lalu bantuan fiktif, modus yang dilakukan oleh para oknum tersebut berupa membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak luar. Baiklah, sudah pada di penghujung materi yaitu kesimpulan. Istilah otonom berasal dari dua kata bahasa, yaitu dari bahasa Yunani, yaitu autos atau yang berarti sendiri dan nomos yang berarti peraturan atau undang-undang. Sehingga otonomi dapat diartikan sebagai peraturan sendiri atau undang-undang sendiri yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara, kata otonomi seringkali dihubungkan dengan kata otonomi daerah. Menurut Fernandes yang dikutip oleh Dharma Setiawan Salam, bahwa otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.
ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, memberikan referensi bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baiklah, cukup sekian materi mengenai otonomi daerah yang dapat kami sampaikan. Baiklah, langsung saja pada sesi diskusi ataupun tanya jawab kepada rekan-rekan yang ingin bertanya terkait materi yang telah kami sampaikan. Silakan raise hand dan menyebutkan pertanyaannya. Baiklah, di sini sudah terlihat ada 4 penanya. Langsung saja kepada penanya yang pertama, saya persilakan kepada Nabila Febrina Yunaidi untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Febrina Yunaidi dengan NPM 2113022053. Izin bertanya, dari pemaparan materi yang telah disampaikan, apa saja manfaat dari diterapkannya otonomi daerah? Terima kasih. Baik, terima kasih Nabila. Pertanyaan dari kamu kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya pada penanya yang kedua yaitu ada Desti Dwi Anggayani. Kepada Desti saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin off cam dikarenakan sinyal. Izin perkenalkan diri, nama saya Desti Dwi Anggayani dengan NPM 2113022057. Pertanyaan saya yaitu, mengapa pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah sering disalahgunakan? Terima kasih. Baik, terima kasih Desti. Selanjutnya pada penanya yang ketiga yaitu Hesti Astriani. Kepada Hesti saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Hesti Astriani dengan NPM 2113022009. Di sini saya akan bertanya tentang materi tersebut. Pertanyaannya adalah, adapun tujuan dari prinsip otonomi daerah adalah antara lain dari segi ekonomi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk memajukan ekonomi rakyat daerah tersebut karena banyak sekali angka pengangguran? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Hesti. Lalu yang terakhir di sini ada Farhana. Kepada Farhana saya persilahkan. Baik, terima kasih Rosa. Sebelumnya maaf off cam karena terkendala sinyal. Seperti yang tertera pada PPT tadi, bahwa pemerintah Jepang sekitar 3,5 tahun berhasil melakukan perubahan yang cukup fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah bekas Hindia Belanda. Pertanyaan saya, apa sajakah perubahan-perubahan yang terjadi dalam pemerintahan Jepang yang sangat singkat dan cukup fundamental tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Farhana dan para penanya yang lain. Izinkan kami dari kelompok 11 untuk mendiskusikan sebentar atas jawaban-jawaban yang akan kami sampaikan terkait pertanyaan yang telah kalian berikan.
Baiklah, sudah didiskusikan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Nabila Febrina Yunaidi, yaitu pertanyaannya, dari pemaparan materi yang telah disampaikan, apa saja manfaat dari diterapkannya otonomi daerah ini? Baiklah, beberapa manfaat dari pembentukan otonomi daerah yang diterapkan dalam kehidupan kita, yaitu memiliki beberapa hal yang mencakupinya. Dari beberapa hal itu antara lain yang pertama, pelaksanaan pemerintahan tidak terfokus di pusat, sehingga diharapkan aturan-aturan yang disusun oleh pemerintah daerah akan lebih sesuai dengan kebutuhan wilayah dan karakter masyarakatnya masing-masing. Lalu manfaat yang kedua yaitu pemerintah daerah lebih leluasa mengelola segala aspek hidup di wilayahnya, asalkan tetap berpedoman pada aturan yang sudah ditentukan oleh pusat. Lalu manfaat yang ketiga yaitu dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari, pemerintah daerah dapat ikut berperan serta dalam pengelolaan pemerintah pusat dengan mengacu pada kondisi wilayah masing-masing. Lalu yang keempat, mempermudah administrasi pemerintahan karena pemerintah daerah mendapatkan kewenangannya sendiri. Lalu yang kelima, yaitu lembaga-lembaga masyarakat setempat yang ada bisa lebih dilibatkan lagi, sehingga akan berfungsi dengan lebih baik lagi untuk kepentingan bersama. Lalu yang keenam, ada kesejahteraan masyarakat dapat lebih ditingkatkan dengan aturan yang sesuai. Mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat heterogen, yaitu yang artinya memiliki kondisi atau latar belakang dan tradisi yang berbeda satu sama lain. Dan manfaat yang ketujuh, dari diterapkannya otonomi daerah ini yaitu perputaran barang dan jasa dapat lebih lancar di daerah karena diatur dengan birokrasi yang lebih sederhana. Lalu manfaat yang terakhir yaitu mampu lebih menarik investor untuk berinvestasi di daerah yang bersangkutan. Baiklah, itu dia tadi yang telah saya sampaikan, jawaban atas pertanyaan dari Nabila Febrina Yunaidi terkait manfaat dari otonomi daerah itu sendiri. Apakah dapat dipahami? Bisa dipahami. Terima kasih, Rosa. Baik, terima kasih kembali Nabila. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Desti Dwi Anggayani yang akan dijawab oleh rekan saya Tiara Andra Ladila Nasution. Kepada Tiara saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Desti. Pertanyaannya adalah, mengapa pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat masih sering disalahgunakan? Jawabannya adalah karena masih banyak oknum-oknum pejabat yang mementingkan dirinya sendiri untuk meraih keuntungan pribadi. Dapat dilakukan dengan cara korupsi, menyalahgunakan jabatan, ataupun dapat diambil dari beberapa kasus, yaitu pemotongan bantuan-bantuan yang turun pada daerah mereka masing-masing. Sekian jawaban dari saya, apakah dapat dipahami? Bagaimana Desti? Apakah jawaban Tiara tadi sudah dapat dipahami? Sepertinya Desti terkendala sinyal. Oke, baik. Terima kasih Wulan atas konfirmasinya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Hesti Astriani yang akan dijawab oleh Saudara Adelia Dwi Pramudita. Kepada Adel, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hesti Astriani. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pemerintah berkewajiban dalam memperkecil angka pengangguran, di mana pekerja berhak mendapatkan posisi yang layak di tempat kerja dan mendapatkan insentif dengan baik. Karena pencari kerja pada saat sekarang ini terus berkembang meningkat di setiap wilayahnya. Untuk mendapatkan hasil produktivitas yang baik, maka pemerintah harus bisa mencari sumber daya manusia yang handal dan profesional, di mana dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1, di mana kompetisi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk mengetahui dampak pengangguran terhadap perekonomian, kita perlu mengelompokkan pengaruh pengangguran terhadap dua aspek ekonomi, yaitu yang pertama dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara, dan yang kedua dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat.
sehingga strategi yang dapat kerja. Reformasi pelatihan ini tinggi dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar hasil kerja atau produksi dapat bersaing di pasar global. Sekian jawaban saya. Apakah dapat dipahami, Hesti? Baik, terima kasih Adel atas jawabannya. Mudah dipahami. Oke, lanjut pada pertanyaan dari Farhana yang akan dijawab oleh rekan saya, Tiara. Kepada Tiara, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Farhana. Pertanyaannya adalah, apa saja perubahan-perubahan yang terjadi dalam pemerintahan Jepang yang sangat singkat dan cukup fundamental? Jawabannya adalah, meskipun Jepang hanya menjajah Indonesia dalam waktu yang singkat, yakni 3,5 tahun, namun pemerintah Jepang banyak melakukan perubahan yang cukup fundamental bagi otonomi daerah Indonesia. Yakni pembagian daerah pada masa Jepang jauh lebih terperinci ketimbang pembagian di era Belanda. Awal mula masuk Indonesia, Jepang membagi daerah bekas jajahannya menjadi 3 wilayah kekuasaan, yakni di Sumatera, Bukit Tinggi, di Jawa, di Madura, dan juga kedudukannya di Jakarta, serta juga di wilayah timur seperti Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, dan Maluku. Di Jawa, Jepang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam beberapa bagian. Ya, ini dikenal dengan sebutan Shu, yaitu 3 wilayah kekuasaan Jepang dibagi dalam ken, yaitu kabupaten, dan shi, yaitu kota. Jepang tidak mengenal wilayah provinsi ataupun sistem dekan. Pemerintah daerah hampir sama sekali tidak memiliki kewenangan. Penyebutan otonomi daerah pada masa itu bersifat menyesatkan. Namun, struktur administrasi lebih lengkap jika dibandingkan dengan pemerintahan Belanda. Baik, itu jawabannya. Apa bisa dipahami, Farhana? Baik, terima kasih Tiara. Bisa dipahami. Oke, baik. Terima kasih atas penanya-penanya tadi yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Selanjutnya yaitu sesi penambahan materi ataupun yang akan disampaikan oleh dosen pengampu Bapak Abdul Halim. Apakah Bapak ada di dalam ruang Zoom ini? Baiklah, mungkin dari Pak Abdul Halim terkendala sinyal ataupun ada berhalangan hadir pada diskusi pagi hari ini. Mungkin langsung saja kita menutup diskusi pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9 dan mohon maaf apabila terdapat salah kata baik dalam penyampaian materi baik pada penyampaian materi ataupun tingkah laku dari kelompok kami. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.